Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai inflasi. Teman-teman semua yang melihat video ini pasti pernah mendengar atau melihat di berita mengenai inflasi. Sebelum kita masuk secara mendalam, pasti teman-teman bertanya, apa sih itu inflasi? Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga secara menyeluruh, baik itu berupa barang ataupun jasa, dalam jangka waktu tertentu. Jadi, jika kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditi dan hanya terjadi pada waktu singkat, itu tidak dinamakan sebagai inflasi. Inflasi juga dapat diartikan sebagai jumlah uang yang berada di masyarakat tersebut lebih banyak daripada kebutuhan masyarakat terhadap uang. Ada beberapa jenis dalam inflasi. Yang pertama, kita akan pelajari jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi tersebut dapat diukur berdasarkan sebuah rumus. Rumusnya tersebut adalah IHKT kurang IHKT kurang 1 per IHKT kurang 1 dikali 100%. IHKT merupakan inflasi pada tahun yang akan kita cari tingkat inflasinya. Sedangkan IHKT kurang 1 itu merupakan tingkat inflasi pada tahun sebelum yang akan kita cari inflasinya, lalu dikali 100. Hasil dari ini nanti akan kita golongkan. Golongan pertama, inflasi pertama yaitu dikenal dengan inflasi ringan. Inflasi ringan ini berkisar di angka 0 sampai 10% atau kecil dari 10%, di mana inflasi ini tidak terlalu mempengaruhi pada perekonomian sebuah negara. Malah inflasi ini dikatakan baik. Kenapa dikatakan baik? Karena semisal teman-teman menjual nasi atau menjual makanan dengan harga 10.000, lalu ada inflasi sebesar 10%, berarti kan harga kita naik sebesar 10%, berarti naik 1.000. Nah, jadi sekarang harga makanan kita itu adalah 11.000, dan nanti para perusahaan atau produsen juga mengalami kenaikan keuntungan. Karena kenaikan keuntungan ini, para produsen akan memperbanyak produksinya, sehingga ini akan menyebabkan ekonomi bertumbuh. Nah, pada golongan tingkat keparahan, kita masuk yang kedua, yaitu tingkat keparahan yang sedang. Tingkat keparahan yang sedang ini berkisar antara 10 sampai 30%. Nah, dia tidak terlalu mempengaruhi perekonomian negara, tapi inflasi ini mempengaruhi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, seperti contoh PNS atau pegawai swasta yang bekerja di perusahaan. Gaji mereka itu tetap, tapi harga dari kebutuhan itu terus menaik. Jadi mereka telah merasakan dampaknya. Tingkat keparahan yang ketiga itu adalah tingkat keparahan inflasi berat, yaitu di mana inflasi berat ini berkisar antara 30 sampai 100%. Nah, inflasi ini telah memberikan dampak mengacaukan perekonomian sebuah negara dan telah membuat masyarakat enggan untuk menabungkan uangnya di bank karena inflasi lebih tinggi daripada bunga yang akan nanti mereka terima. Tingkat keparahan yang paling parah yaitu pada tingkat keempat, yaitu adalah hyperinflasi. Hyperinflasi ini merupakan keadaan inflasi yang sudah sangat parah dan tidak bisa lagi dikendalikan baik dengan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Dan ini berkisar inflasinya itu adalah 100% lebih. Jenis inflasi yang kedua itu merupakan jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Secara umum ada dua penyebab dari sebuah inflasi. Pertama yaitu demand pull inflation. Kalau kita artikan berarti inflasi yang disebabkan oleh tarikan permintaan. Maksudnya di sini nanti gambarnya ada di sebelah bawah. Sebuah produk dihasilkan oleh sebuah perusahaan itu tetap, namun permintaannya selalu tinggi. Bahwa inflasi tersebut terjadi karena permintaan yang terlalu banyak, sehingga nanti kurva S-nya itu akan tetap, sedangkan kurva D-nya akan bergeser ke kiri, bergeser ke kanan atas, menandakan bahwa permintaannya meningkat.
inflasi ini sering terjadi pada hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, di mana masyarakat pasti membutuhkan daging, membutuhkan cabai, dengan padahal stok dari perusahaan atau produsen itu tetap, tapi orang banyak meminta, jadi menyebabkan inflasi, harganya menjadi naik. Yang kedua adalah cost push inflation. Kalau tadi permintaannya yang naik, sekarang penawarannya yang berubah. Cost push inflation diartikan sebagai inflasi yang disebabkan oleh dorongan harga. Nah, berarti kita lihatnya harga nih. Kalau kita lihat harga, berarti kita lihat dari sisi si produsen. Cost push inflation ini seperti nanti kurva yang akan ditampilkan di sebelah. Yang tadi, kalau tadi yang bergerak itu kurva permintaannya, maka yang di sini yang bergerak adalah kurva penawarannya, karena kita lihat dari sisi harga. Sebuah produk itu naik harga karena bertambahnya biaya untuk menghasilkan produknya tersebut. Bisa jadi disebabkan oleh kenaikan upah atau upah tenaga kerja, atau kenaikan oleh bahan bakar atau biaya-biaya lainnya ya. Nah, hal ini yang menyebabkan inflasi. Selanjutnya, setelah kita mengenal dua jenis inflasi, kita masuk ke jenis inflasi yang ketiga, yaitu sumber, di mana sumber dari si inflasi. Sumber inflasi yang pertama itu adalah domestic inflation. Domestic inflation berarti inflasi tersebut terjadi berasal dari dalam negeri sendiri, sehingga bisa disebabkan oleh dua penyebab tadi, cost push inflation atau demand pull inflation. Dan yang ketiga itu adalah imported inflation. Maksudnya bahwa inflasi sebuah negara itu berasal dari negara asing atau negara luar. Seperti misalkan kita mengimpor bahan pokok misalkan atau gula dari Thailand atau Vietnam atau dari negara manapun, dan negara tersebut mengalami inflasi. Nah, karena negara tersebut mengalami inflasi, tentu pas dia masuk harga menjadi mahal tiba di Indonesia. Nah, setelah kita mengenal apa itu jenis-jenis inflasi, kita harus mengenal apa sih dampak dari inflasi ini. Yang pertama, inflasi akan berdampak pada mereka yang berpendapatan tetap. Maksudnya di sini inflasi seperti yang kita tadi jelaskan, bahwa orang-orang dengan pendapatan yang tetap berarti mereka akan langsung terkena dampak dari inflasi. Gajinya nggak naik, tapi harga bahan pokok yang akan mereka beli atau produk-produk yang akan mereka beli itu harganya naik. Tentu mereka memiliki kemampuan yang menurun. Dampak yang kedua dari sebuah inflasi itu adalah turunnya niat untuk menabung dari masyarakat atau motivasi untuk menabungkan uangnya di bank oleh masyarakat. Kenapa? Karena ketika inflasi terjadi, masyarakat lebih mau menyimpan barang daripada menyimpankan uangnya, karena harga uang itu akan menurun. Dan yang ketiga, berkurangnya kemampuan untuk ekspor, karena inflasi menyebabkan harga naik, maka ekspor pun akan menjadi mahal. Dan yang keempat adalah sulitnya untuk memperkirakan berapa harga pokok sebuah barang, karena harganya bergonta-ganti. Jadi untuk merumuskannya pasti menyulitkan si perusahaan. Selanjutnya, setelah kita mengenal apa itu inflasi, setelah mengenal apa jenis-jenis inflasi, lalu apa sih dampaknya bagi masyarakat, kita akan masuk kepada bagaimana cara mengatasi inflasi. Dari pemerintah itu ada dua cara yang nanti bisa dijadikan sebagai upaya untuk menangani inflasi. Kita kenal juga nanti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama itu adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu diartikan sebagai kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah, atau nanti dikenal dengan variabel G, government expenditure, atau variabel T, tax atau pajak. Jadi ketika inflasi itu naik, jumlah uang beredar di masyarakat itu naik, maka pemerintah akan mengatur dua variabel ini. Kalau variabel expenditure-nya atau pengeluaran pemerintah itu akan dikurangi supaya tidak memperbanyak uang yang ada di masyarakat, sedangkan variabel pajak itu akan ditingkatkan. Kenapa ditingkatkan? Karena kalau pajak itu kan menarik uang dari masyarakat. Dengan adanya inflasi, maka
uang yang banyak di masyarakat tersebut ditarik dengan cara meningkatkan pajaknya. Setelah kebijakan fiskal, kita akan mengenal namanya kebijakan kedua, yaitu adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini bergerak pada yang diambil alih oleh Bank Indonesia. Apa contoh-contoh kebijakan dari kebijakan moneter? Yang pertama yaitu meningkatkan tingkat suku bunga. Maksudnya meningkatkan tingkat suku bunga, bahwa orang-orang yang nanti menyimpan uangnya di bank nih, dia akan mendapat bunga yang tinggi. Jadi masyarakat tersebut akan berlomba-lomba untuk menyimpan uangnya di bank. Setelah meningkatkan tingkat suku bunga, bisa juga bank melakukan operasi pasar terbuka dengan cara itu menjual surat-surat berharga kepada masyarakat. Dengan menjual surat-surat berharga pemerintah kepada masyarakat, maka dijual nih suratnya, tentu masyarakat membayar. Maka kalau masyarakatnya membayar, berarti uangnya kan ditarik sama pemerintah, jadi uangnya akan mengecil. Atau bisa juga dengan mempertinggi tingkat cadangan kas yang harus ada di bank. Jadi kalau bank itu memiliki tingkat cadangan kas minimum di bank, maka itu ditingkatkan supaya bank menyimpan uangnya. Lalu bisa juga dengan melakukan 5C, yaitu kredit selektif yang memperketat peminjaman uang kepada calon-calon nasabah. Hanya itu materi kita pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti kalau jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.